Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, apa kabarnya hari ini? Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai medan listrik. Seperti kita ketahui bahwa listrik itu seyogianya mengalir dari arus negatifnya atau dari elektron, karena yang bergerak itu adalah elektron. Nah, di sini medan listrik ini yaitu suatu daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Artinya, listrik yang dipengaruhi oleh gaya. Ada dua buah muatan pada medan listrik ini. Yang pertama adalah muatan positif, dan satu lagi muatan negatif. Nah, untuk muatan positif ini arah, ya kan, tadi daerah atau ruang ya di sekitar muatan listrik. Jadi apabila muatan yang positif, maka pergerakan atau arah dari suatu medan atau dari suatu muatannya yaitu menuju ke luar. Ini adalah yang positif. Apabila yang negatif, kebalikannya, berarti dia yang masuk ke dalam muatannya, seperti itu. Nah, apabila dua muatan ini positif dan negatif kita gabungkan, maka akan sama dengan medan magnet. Artinya mereka akan saling tarik menarik antara kutub positif dan kutub negatifnya. Begitupun apabila dia homogen atau sama, maka dia akan saling tolak menolak. Ya, artinya dia akan sama dengan medan magnet, ya. Seperti itu. Besarnya gaya ya tarik menarik antara dua buah muatan ini kita sebut dengan kuat medan listrik, di mana besarnya gaya ini disebut dengan gaya Coulomb, ya, tiap satuan muatan. Atau secara sistematisnya kita bisa menuliskan E sama dengan F per Q. Ini besaran kuat medan listriknya, di mana E nya adalah kuat medan listrik. Satuannya Newton per Coulomb, dan F nya adalah gaya Coulomb, satuannya Newton, dan Q ini adalah muatan ujinya, satuannya Coulomb. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kuat medan listrik itu adalah E sama dengan F per Q, di mana kita tahu besarnya gaya Coulomb ya antara sumber muatan Q dan muatan uji, yaitu Q kecil, ya. Ini bisa kita tuliskan persamaannya menjadi F sama dengan K Q muatan sumber dikali dengan Q muatan uji per R kuadrat, di mana kuat medan listriknya bisa kita turunkan Nah, maka kuat medan listriknya adalah E sama dengan F per Q, atau F nya bisa kita turunkan K kali Q muatan sumber dikali muatan uji per R kuadrat per Q. Nah, dimana
ada yang sama ya antara Q yang ini dan juga yang ini, bisa kita coret, sehingga kuat medan listrik antara sumber muatan Q dan muatan ujinya bisa kita tulis dengan K Q muatan sumber per R kuadrat. Nah, ini untuk kuat medan listrik antara Q dan Q kecil, antara muatan uji muatan sumber dan muatan uji. Jadi ada dua buah muatan ya. Kalau ini hanya satu, ini ada dua muatan antara sumber dan juga uji, dimana E-nya adalah sama besar kuat medan listrik satuannya adalah Newton per Coulomb, sama Q-nya sumber atau muatan sumber ya, satuannya Coulomb, dan R-nya adalah jarak muatan uji. Satuannya meter. Artinya kalau nanti didapati soal cm, kalian harus mengkonversi dulu ke meter ya. Dan K-nya itu konstanta. Kemarin berapa besarannya? Ya, silahkan nanti tulis, tambahkan. Nah, sehingga apabila besar kuat medan listriknya terdiri dari beberapa macam besar kekuatan medan listrik, maka kita akan ketahui, kita akan dapatkan yaitu E totalnya. E totalnya adalah E1 ditambah E2 ditambah E3. Ini jika kuat medan listriknya ada beberapa macam. Artinya antara muatan sumber dan muatan ujinya ada beberapa macam. Artinya kita bisa menggunakan dengan persamaan E total atau besar muatan listrik total. Kita lanjut ke contoh ya anak-anak. Kita lanjut ke contoh soal. Ada muatan uji ya, plus 3,0 kali 10 pangkat min 5 Coulomb diletakkan dalam suatu medan listrik. Nah, gaya yang bekerjanya pada muatan uji itu 0,45 Newton pada sudut 20 derajat terhadap sumbu X positif. Besar kuat medan listrik pada muatan ujinya adalah, kita jawab diketahuinya itu muatan uji ya, muatan uji Q kecil plus 3,0 kali 10 pangkat min 5 Coulomb. Lalu ada F nya itu 0,45 Newton pada 20 derajat, dimana jarak R nya itu tidak ada ya, R ini tidak ada, sehingga kita bisa langsung mengabaikan sudut pada gaya yang bekerja di medan atau muatan ujinya. Sehingga yang kita tanyakan adalah besar kuat medan listriknya. Ditanyanya adalah E-nya berapa. Nah, karena di sini tidak ditanyakan jarak, maka kita bisa langsung saja. Kalian jangan terkecoh pada sudut 20 derajat. Kalian tidak usah menuliskan cos 20 derajat, sin 20 derajat, karena R-nya ini tidak diketahui. Kalau misalkan R-nya atau jaraknya diketahui, baru kalian mengaplikasikan kosinusnya gitu kan. Kalau misalkan seperti ini, tidak usah langsung aja. F sama dengan E sama dengan F per Q, sehingga 0,45
1,45 per 3,0 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 4. Satunya apa? Newton per kolom.